Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Oke, jadi hari ini saya akan membahas lagi mengenai operasi aljabar pada fungsi. Dan sebelumnya saya akan membahas terlebih dahulu tugas yang saya berikan kemarin. Nah, jadi di sini diketahui fx adalah x kuadrat plus 3x minus 2 dan gx-nya adalah 2x kuadrat minus 2x. Nah, jadi di sini ditanyakan adalah berapa fungsi f plus gx-nya. Nah, langsung saja kita bahas. Jadi diketahui fx dan gx-nya. Kemudian di sini kalau yang ditanya f plus g berarti kita pisah ya, fx ditambah dengan gx. Nah, kita masukin nih fx-nya. Berarti di sini fx ditambah dengan gx seperti ini. Nah, ini hanya pembeda yang mana fx, mana gx, kemudian kita satukan lagi seperti ini. Nah, setelah itu kita lihat nih mana yang ada x kuadrat. Oh, ternyata ini. Langsung kita operasikan, langsung bisa saja. Namun di sini saya pisah terlebih dahulu seperti ini. Sehingga kalian tahu, oh x kuadrat ditambah dengan 2x kuadrat. Ini kan saya taruh di depan. Kemudian 3x sama si minus 2x. Minus 2 nggak ada temannya ya, kita tulis kembali gitu. Nah, namun kalau misalnya kalian sudah lancar, tidak perlu kalian menuliskan seperti ini, langsung ke hasilnya nggak apa-apa. Oke. Jadi hasilnya berapa di sini? Ini kan berarti depannya 1 ya. 1 tambah 2 sama dengan 3. 3x kuadrat. Kemudian 3 dikurang 2 sama dengan 1x ya kan, berarti ditulis x. Jadi di sini jadinya 3x kuadrat plus x minus 2. Nah, jawabannya berarti yang mana? Yang A. Oke, kita next ke soal nomor 2. Kalau nomor 2 ini yang ditanya berapa fungsi f minus gx. Oke, langsung kita bahas. Diketahui fx-nya adalah x kuadrat plus 6x plus 8. Gx-nya adalah x plus 4. Langsung saja. Nah, di sini bedanya dengan yang plus tadi, kalau minus, hati-hati dengan di depan kurungnya. Jadi ini fx-nya kita masukin x kuadrat plus 6x plus 8. Kalau yang depan ini nggak masalah. Nah, yang ini nanti kita harus hati-hati. Minus gx-nya. Nah, di sini harus kita kali negatif. Berarti di sini x-nya kita rubah jadi negatif karena minus kali positif negatif. Positif kali negatif, hasilnya negatif karena beda tanda ya. Jadi ini rubah semua tandanya. Oke, ditulis seperti ini. Ini kita rubah tandanya jadi minus, ini juga minus. Ini tetap. Oke, kemudian kita operasikan seperti biasa. Ini nggak ada teman, berarti tulis kembali. Kemudian ini sama minus x, 8 sama minus 4. Oke, kalau sudah seperti ini kita operasikan. Ini berarti tetap x kuadrat. Ini jadinya 6 kurang 1 jadi 5x. Ini jadinya plus 4. Jadi jawabannya yang mana? Yang C. Oke, gitu ya. Oke, next. Kita sudah membahas kemarin tentang penjumlahan dan pengurangan. Hari ini saya akan membahas mengenai perkalian dan juga pembagian pada fungsi f dan g. Langsung saja, yang pertama yaitu yang perkalian fungsi f dan g. Seperti ini, sama, kita pisah. Nah, langsung ke contoh soal. Diketahui fx-nya yaitu x kuadrat plus x plus 2 dan gx-nya x minus 2. Tentukan f kali gx-nya berapa. Oke, langsung kita kerjakan. Diketahui fx-nya dan gx-nya. Kemudian kita kali, ya kan? Kita masukin dulu fx-nya dan gx-nya. Seperti ini. Jadi kalau perkalian, kalau kalian lihat dalam kurung seperti ini, itu artinya dikali. Jadi ini artinya fungsi yang ini kita kalikan dengan yang sebelah. Jadi cara mengalikannya seperti ini. Oke, jadi cara mengalikannya itu seperti ini. Yang di depan ini kita kali dengan yang ini dulu. Oke, setelah itu ini kita kali lagi dengan yang ini, x minus 2 nya ini. Jadi x kuadrat kali x, kemudian setelah itu x kuadrat dikali dengan minus 2. Nah, kalau sudah habis ini x kuadrat, ini lagi x dikali x, kemudian x dikali minus 2. Setelah habis yang ini, kita kali lagi yang 2. 2 kali x, 2 kali minus 2, seperti itu. Oke, jadi seperti ini. X kuadrat dikali dengan x sama dengan, nah kalau misalnya perkalian itu berarti pangkatnya bertambah.
Jadi kalau x kuadrat dikali dengan x berarti jadinya 2 tambah 1 nih pangkatnya. Makanya di sini jadi x pangkat 3 seperti itu. Kemudian di sini x kuadrat dikali dengan minus 2, jadinya minus 2x kuadrat. Kalau sudah yang ini lagi. X ini kita kalikan dengan x, jadi x kuadrat. Kemudian x dikali dengan minus 2, jadinya minus 2x. Kalau sudah yang x, kita ke 2 lagi. 2 dikali x sama dengan 2x. 2 dikali minus 2 sama dengan minus 4. Nah setelah ini sama caranya, tinggal dioperasikan yang sama. Ini nggak ada temennya, kita tulis kembali. Nah ini udah tersusun dengan rapi ya, nggak perlu kita bolak-balik lagi. Minus 2 ditambah 1, utangnya masih ada 1, berarti jadi minus x kuadrat. Minus 2 ditambah 2 kurang 2 kan jadinya habis, sisa minus 4. Jadi seperti ini, x pangkat 3 minus x kuadrat minus 4, gitu ya. Oke, kita ke contoh soal selanjutnya. Nah, diketahui fx-nya ini, gx-nya ini, langsung kita kerjakan. Fx-nya adalah x kuadrat plus 6x plus 8, kemudian gx-nya adalah x plus 4. Oke, kita masukin x kuadrat plus 6x plus 8 dikali dengan x plus 4. Caranya sama seperti tadi. Gimana caranya tadi? Nah, ini berarti jadinya x kuadrat kita kali dengan x kuadrat dikali dengan x sama dengan x pangkat 3, ya kan, karena pangkatnya bertambah. Kemudian x kuadrat dikali dengan 4, jadinya 4x kuadrat. Kemudian setelah itu habis, setelah x kuadrat ini sudah selesai, ini lagi 6x kita kali dengan x, jadinya 6x kuadrat, karena pangkatnya bertambah nih, 1 tambah 1 kan 2. Kemudian setelah itu 6x dikali 4, jadi 24x. Setelah itu, setelah 6x habis, kita ke 8 lagi. 8 dikali x sama dengan 8x. 8 dikali 4 sama dengan 32, seperti itu. Oke, berarti hasilnya menjadi, ini kan tetap nggak ada temannya, kita tulis kembali. 4 tambah 6, 10. 24 tambah 8 sama dengan 32x plus 32, gitu ya. Oke, kita ke contoh soal yang ketiga. Nah, ini bedanya, x-nya kita ganti dengan 1. Jadi kita kerjakan seperti biasa, seperti tadi. Kemudian setelah itu, x-nya tinggal kita substitusi dengan 1. Caranya gimana? Oke, langsung saja. Ini fx-nya adalah 2x kuadrat plus 4x minus 9. Gx-nya adalah 3x minus 2. Nah, jadi kita cari seperti biasa dulu, f kali gx, fx dikali dengan gx. Jadi 2x kuadrat plus 4x minus 9 ini kita kali dengan 3x minus 2. Nah, kita kali seperti biasa. Di sini 2x kuadrat kali 3x sama dengan 6x pangkat 3. Kemudian 2x kuadrat kita kali dengan minus 2, jadinya minus 4x kuadrat. Setelah itu 4x lagi, 4x dikali dengan 3x, jadinya 12x kuadrat. Kemudian 4x kita kali dengan minus 2 sama dengan minus 8x. Setelah itu minus 9 lagi, minus 9 dikali dengan 3x sama dengan minus 27x. Setelah itu minus 9 dikali dengan minus 2, jadi positif 18. Kemudian kita operasikan, jadi 6x pangkat 3 ini minus 4 ditambah 12. Berarti kita kurangin 4 kan, 12 kurang 4 sama dengan 8. Kemudian di sini minus 8, minus 27 bertambah utangnya jadi berapa? Jadi 35x, minus 35x. Kemudian plus 18. Oke, nah setelah dapat seperti ini, kan tadi soalnya adalah f kali g 1. Berarti nanti x-nya kita ganti dengan 1. Nah, kalau diganti dengan 1, jadi seperti ini. X-nya tinggal kita ganti dengan 1. Ini juga 1, ini juga 1. Tinggal kita operasikan. Jadi operasikan yang dalam kurung dulu. 1 pangkat 3 ya 1. Ya kan, 1 kali 1 kali 1 dikalikan 6 berarti tetap 6. Kemudian ini 1 pangkat 2 juga hasilnya 1. 1 kali 8, 8. Minus 35 kali 1 sama dengan minus 35. Nah, jadi tinggal kita operasikan 6 tambah 8 minus 35 plus 18. Berapa hasilnya jadinya? 6 tambah 8 kan 14. Nah, ini berarti 14 kita tambah dengan 18 biar gampang. Jadi 32 kurang 35 hasilnya adalah minus 3. Gitu.
Kita ke contoh soal yang keempat. Nah, ini ada 3 nih, fx dikali gx dikali hx. Diketahui fx-nya sama dengan x minus 4, gx-nya adalah x plus 2, dan hx-nya adalah 4x plus 2. Ini salah ya, ini harusnya kali, bukan tambah. Ini saya ubah dulu, ini jadi kali. Nah, ini jadi kali. Nah, jadi titik itu dalam matematika adalah perkalian, ya. Jadi kalau di sini titik, berarti juga di sini titik. Jadi sebenarnya kali itu adalah titik. Oke, jadi fx-nya kita masukin, gx-nya kita masukin, hx-nya kita masukin. Caranya adalah tinggal kita operasikan satu-satu. Jadi seperti ini. X kita kali dengan x sama dengan x kuadrat. Setelah itu x dikali dengan 2 sama dengan 2x. Kemudian ini lagi, jadi ini nanti dulu, terakhir ya. Jadi minus 4 kita kali dengan x sama dengan minus 4x. Minus 4 dikali 2 sama dengan minus 8. Kemudian kita tulis kembali ini. Kemudian kita operasikan dulu yang ini karena masih ada yang sama. 2 dikurang 4 sama dengan minus 2x kan. Oke, nah setelah itu kita kali lagi dengan sebelahnya. X kuadrat dikali dengan 4x sama dengan 4x pangkat 3. Karena pangkatnya bertambah. Kemudian x kuadrat dikali dengan 2 sama dengan 2x kuadrat. Kemudian minus 2 ini, minus 2x, kita kali dengan 4x, sama dengan jadinya minus 8x kuadrat. Kemudian minus 2x kita kali dengan 2, jadinya minus 4x. Setelah itu, setelah ini selesai, ini lagi, minus 8 dikali 4x sama dengan minus 32x. Minus 8 kali 2 sama dengan minus 16. Kemudian dioperasikan seperti biasa menjadi 4x pangkat 3 minus 6x kuadrat minus 36x dikurang dengan 16. Oke. Nah, setelah itu saya masuk ke pembagiannya. Jadi pembagian fungsi ini agak sedikit berbeda. Nah, diketahui di sini fx-nya adalah x kuadrat minus 4, gx-nya adalah x plus 2. Nah, kemudian kita bagi, jadi x kuadrat minus 4 dibagi dengan x plus 2. Nah, ini kita operasikan terlebih dahulu. Kalau dapat seperti ini, berarti dia main dengan dalam kurung, plus minus. Ini pangkatnya berarti 4-nya adalah 2 kali 2 kan? Jadinya x plus 2, x minus 2. Nanti kalau kamu dapat soal x kuadrat minus 9, berarti 9 itu berarti 3 kali 3 kan? Berarti nanti hasilnya jadi x plus 3, x minus 3. Begitu seterusnya. Berarti menjadi seperti ini. Nah, ini ada yang sama nih. Atas dan bawah yang mana yang sama? Nah, ini tinggal kita coret. X plus 2 sama kan? Berarti hasilnya tinggal si ini. X minus 2. Seperti itu. Oke, kita ke contoh soal selanjutnya. Nah, contoh soal selanjutnya. Fx-nya adalah x kuadrat plus 6x plus 8. Gx-nya adalah x plus 4. Kemudian kita bagi. Nah, ini kita faktorkan. Seperti biasa, berapa kali berapa yang hasilnya 8? Berapa? 2 kali 4 kan? 2 kali 4 hasilnya 8. Kalau 2 tambah 4 hasilnya 6 nggak? Iya kan? Nah, berarti kita pakai 2 dan 4. Nah, ini x plus 4, x plus 2. Nah, ini ada yang sama. Yang sama adalah x plus 4. Tinggal dicoret. Kita coret dulu ya. Kita coret x plus 4 dengan x plus 4 yang di bawah. Berarti hasilnya menjadi x plus 2 gitu. Kita next ke contoh soal ketiga. Nah, ini bedanya di sini adalah f per g, tapi x-nya kita ganti dengan 4 di substitusi. Oke, kita coba ya. Diketahui fx-nya adalah 4x kuadrat, gx-nya adalah 5x. Kemudian seperti ini. Nanti kalau misalnya sudah ketemu nilainya di bawah, baru nanti x-nya kita ganti dengan 4. Ini 4x kuadrat per 5x. Oke, nah ini bisa kita coret. Mana yang sama di atas dengan yang di bawah? Nah, ini kan ada x kuadrat. X kuadrat itu kan sama dengan x kali dengan x, ya kan? X kali x sama dengan x kuadrat. Nah, ini bisa kita coret. X-nya ini kita coret dengan yang ini. Berarti tersisa 4x kan? Nah, berarti hasilnya jadi 4x plus per 5. Kalau sudah dapat seperti ini, kemudian
kita ganti X-nya dengan di soal, yaitu 4. Nah, seperti ini. Tinggal dikerjakan, 4 kali 4 adalah 16/5. Jadi jawabannya yang A. Oke, next. Contoh soal yang terakhir, yaitu contoh soal keempat. Nah, coba perhatikan ini agak sedikit berbeda, namun ini sebenarnya sangat mudah. Coba lihat. Di sini ditanya nilai dari F bagi G, ya kan? F per G. Kita bagi aja domain, kita bagi dengan domain. Daerah hasil kita bagi dengan daerah hasilnya. Jadi X bagi dengan X, Y bagi dengan Y. Kita bagi ya. 6 dibagi dengan 3 sama dengan 2. Mana kita cari N2 di sini? 2 kan? 3 bagi 3 sama dengan 1. Berarti 2,1, 2,1. Oke. Kemudian ini lagi 4 dibagi dengan 2 sama dengan 2. Berarti 2,1, 2. Nah, berarti antara C sama E. Kemudian 3 bagi 1, apapun yang dibagi 1 adalah hasilnya itu sendiri. Berarti 3. Jadinya berapa nih? Berarti jadinya 2,3. Mana 2,3 di sini? 2,3. Oke, ini sama ya. Ini lagi 8 dibagi 4 sama dengan 2. 4 bagi 1 sama dengan 4. Berarti 2,4. Nah, ini 4,4, berarti jawabannya adalah yang C. Kita cek lagi, 9 bagi 3, 3. 5 bagi 5, 1. Berarti jawabannya adalah C. 2,1, 2,3, 2,4, 3,1. Nah, begitupun kalau misalnya yang dicari adalah F tambah G, F kurang G, atau F kali G, langsung saja. Berarti di sini kalau pertambahan 6 tambah 3 sama dengan 9. 9,3 tambah 3, 6. Berarti 9,6. Kayak gitu seterusnya. Oke, untuk melatih kalian lebih dalam lagi, di sini ada 2 soal. Silahkan dicoba ya, dikerjakan. Silahkan dikumpul terakhir sebelum hari Senin. Oke, di sini ada perkalian. Nah, di sini ada pembagiannya. Oke, silahkan dicoba sesuai dengan contoh soal yang tadi saya berikan. Oke, kalau begitu kita ketemu lagi di hari Senin. Oke, jangan lupa kumpulkan tugasnya di Classroom. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.